Ya, negatif dalam pengertian menyindir sebetulnya kan. Dan begitu nama Butet itu udah pasti isinya sindiran tuh. Kan Butet nggak bisa kita tafsirkan lain kecuali menganggap dia adalah penyindir satire melalui karakter-karakter pewayangan itu. Ya udah, kita jangan jangan terlalu lihat ngeledeknya, walaupun netizen lihat ngeledek, tapi kita bisa coba memahami isi pikiran dari para seniman Jogja yang berupaya untuk memberi pesan pada presiden tentang pentingnya kepemimpinan, pentingnya etika, pentingnya integritas. Dan figur Petruk selalu dalam bentuk justru ngeledek sebetulnya, tapi ada lucu-lucunya tuh. Petruk jadi raja itu hal yang sebetulnya nggak pernah dibayangkan orang, tapi bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau Petruk jadi raja itu dengan seluruh kemampuan Petruk. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Petruk atau Pinocchio sambut Presiden Jokowi di Padepokan Butet. Kocak dan seru, bahkan penuh sindiran. Kedatangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk meninjau vaksinasi 500 seniman Jogja mendapatkan sambutan dari rombongan Petruk atau Pinocchio di Padepokan Seni Bagong Kusudiarja yang dikelola oleh Butet Kartarajasa, seorang pelawak dari Bantul, Rabu 10 Maret pagi kemarin. Para analis dan juga publik menafsirkan peristiwa jenaka itu berbeda-beda. Objek sama yakni Jokowi, tapi interpretasi dan persepsi beda-beda. Kok bisa? Ketua PSBK Butet Kartarajasa pun memberikan tanggapan terhadap komentar netizen yang justru mengidentikan tokoh Petruk atau Pinocchio yang juga dikenal memiliki hidung panjang saat berbohong. Petruk atau Pinocchio mirip, pas juga untuk lakon Petruk dadi ratu atau Pinocchio lagi melaku. Yang jelas Jokowi mendapatkan sambutan, soal penafsiran atas sambutan itu beda-beda sah saja. Para analis, intelektual, dan publik menafsirkan bermacam-macam dan beragam. Boleh saja, para netizen juga menilai sudah wajar kalau Jokowi ketika mengunjungi Padepokan Bagong Kusudiarja disambut oleh pasukan Pinocchio atau Petruk berbusana adat Jawa, dan Butet Kartarajasa tentunya suka dan senang saja. Padahal sambutan dengan pasukan Pinocchio berbusana adat Jawa ini merupakan sindiran yang pas, telak, dan terukur. Ujar netizen. Presiden Joko Widodo diketahui menyambangi lokasi vaksinasi untuk seniman di Padepokan Seni Bagong Kusudiarja, Yogyakarta. Kunjungan itu pun disambut meriah dengan tarian Petruk divaksin, sebuah inisiasi dari seniman Butet Kartarajasa. Namun sayangnya penyambutan orang nomor 1 di Indonesia oleh sejumlah penari berdandan khas Petruk itu justru membuat sebagian netizen salah fokus dan menilai itu suatu sindiran yang satiristis. Bahkan tokoh nasional Rizal Ramli menafsirkan mungkin beda. Bah B, itu cara sindiran orang Jogja. Sudah jelas arahnya itu parodi topeng Pinocchio pakai tarian Jogja. Butet kok sudah mulai jahil lagi. Ujar RR di akun Twitternya membagikan video. Mas Jokowi kok makin lama kata-katanya dan tindakan-tindakannya semakin lama semakin tidak kredibel. Libur yang lama dululah biar bener. Imbu RR, Menko Equine era Presiden Gus Dur. Publik menilai parodi Pinocchio atau Petruk sekalipun itu memang halus yang disimbolkan dengan menggunakan Pinocchio sebagai perlambangan dari tradisi kebohongan sistemik dan struktural. Tapi sayang yang disatiri malah ikut menikmati, makin tumpul kehadiran rasa dan pikirannya. Namun Jokowi dan Butet happy-happy saja. Apa boleh buat? Memang seniman itu banyak kreasi untuk berbagai bidang seni baik lukis, suara, tari, dan lainnya. Nilai seni ada pada makna hasil seni tersebut. Memuji, menyindir, menertawakan, atau abstrak sekalipun, selalu ada filosofi yang dikandungnya. Seniman dan budayawan adalah filosof yang memberi pelajaran kehidupan, memiliki naluri kritis pada berbagai fenomena. Dalam acara vaksinasi seniman dan budayawan di Padepokan Seni Bagong Kusudiarja, PSBK, Taman Tirto,
Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2021. Yang dihadiri oleh Presiden Jokowi terjadi peristiwa menarik. Ada pertunjukan karya seni berjudul Petruk Divaksin. Tarian kreatif karya Anter ini dipertontonkan di depan Presiden Jokowi. Presiden kabarnya sangat menikmati dan menghargai karya seniman Jogja tersebut. Butet Kertarajasa yang mewakili seniman dan budayawan mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi. Budayawan juga berterima kasih atas perhatian Jokowi pada para seniman dan budayawan. Butet mengatakan bahwa tarian Petruk Divaksin ini sengaja dipertontonkan kepada Presiden Jokowi karena sering diceritakan oleh masyarakat bahwa Jokowi itu seperti tokoh Petruk. Sebagaimana dibacakan oleh media Kompas TV, Butet Kertarajasa mengungkapkan, karena tamu kita ini sering dicondro sebagai Petruk. Nah, Petruknya yang divaksin. Karena Petruk yang sesungguhnya yang metafora di Indonesia sudah divaksin, ini Petruk wayangnya nanti divaksin di sini. Begitu kata Butet. Maka seniman berkostum Petruk pun divaksin oleh seorang dokter. Sementara Presiden Jokowi mendampingi dan menyaksikan. Pada layar belakang berwarna merah tertulis vaksin aman dan halal. Persis seperti tulisan dahulu di Jakarta saat Presiden Jokowi divaksin. Meskipun saat itu ramai di media sosial mempertanyakan akurasi penyuntikan vaksin kepada Presiden, ada pihak yang meragukan. Petruk adalah punakawan, anak Semar dalam pewayangan Jawa yang tidak muncul dalam cerita Mahabharata India. Pada pewayangan Sunda dikenal dengan nama Udel atau Dawala. Ciri fisik tokoh ini kurus, selalu membawa celurit, berkucir dan berhidung panjang. Dengan hidung panjangnya, punakawan ini mudah dikenal sebagai rakyat jenaka yang bernama Petruk. Canda Butet bahwa metafora untuk presiden sesungguhnya sudah divaksin tentu saja menarik. Dahulu majalah Tempo menggambarkan Jokowi sebagai Pinocchio yang berbayang hidung panjang. Kini Butet Kertarajasa menggambarkan Jokowi sebagai Petruk yang juga berhidung panjang. Mungkin juga untuk lucu-lucuan. Pada episode Petruk Teti Ratu, Petruk yang mencuri Jamus Kalimasada berubah jadi Prabu Belkeduel Bleh alias Prabu Kantong Bolong. Raja ini memerintah dengan mengacak-kacak tatanan yang sudah berlaku dan baku. Berbuat semaunya, membuat gaduh terus-menerus hingga terpaksa Semar turun tangan untuk mengembalikan Prabu Kantong Bolong ke habitatnya sebagai rakyat biasa atau Petruk. Entah mengapa disebut Prabu Kantong Bolong, apakah bolong karena gemar bagi-bagi uang dan suka melemparkan hadiah, atau sang Prabu memang tak mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini karena negara boros, defisit anggaran, belanja, kekuasaan sang Prabu. Korupsi marak terjadi hampir pada semua lini kekuasaan dan akhirnya negara bangkrut. Dalam agama, orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditandai dengan simbol hidung yang panjang atau belalai. Sanasimuhu alal kurtum, artinya akan kami tandai pada belalainya. Demikian surat Quran Al-Qalam ayat 16. Belalai atau hidung panjang itu menjadi sebuah tanda. Tafsir umum adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan karakter seseorang di samping dari postur dan gestur tubuh, juga dari raut wajah. Orang yang wajahnya bening berseri biasa berperilaku baik. Sebaliknya mereka yang bengis, licik, picik atau tukang bohong, wajahnya pun diberikan gambaran kusam, muram dan tak enak dipandang. Biasanya wajah mereka menyebalkan. Pinocchio dan Petruk adalah figur yang berbeda. Namun antara keduanya ada irisan pada fisik karakter. Bagi Butet dan para seniman tarian Petruk Divaksin adalah sebuah pujian, sindiran, tontonan atau mungkin juga kritik tajam atas perilaku kepemimpinan negara.